Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Majelis Dzikir Thariqah Sabandia Khalidiyah Nusantara wilayah Tambun Bekasi Betawi Luhur. Di video kemarin kita sudah mengulas tentang sebuah Isra Mi'raj, karena memang momennya dikit lagi Isra Mi'raj. Jadi ini mungkin lanjutannya gitu. Nah, kita lihat dulu ilustrasi videonya yang kayak gini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra, ayat 1. Video kemarin kita sudah mengulas tentang sebuah Isra Mi'raj, karena memang momennya dikit lagi Isra Mi'raj. Jadi ini mungkin lanjutannya gitu ya. Memang ada di dalam Al-Quran Isra Mi'raj itu ada di surat Al-Isra. Jadi pengertian Isra itu dan Mi'raj itu, kalau Isra kan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sementara dari perjalanan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini secara hakikatnya adalah perjalanan ruh untuk ke yang maha ruh. Jadi ini antara ruh dengan yang maha ruh gitu. Bukan secara apa ya, ini bahasanya bahasa kias sih. Jadinya kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan kan, disampaikan bahwa perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi ini hanya sebuah kias yang memang di dalamnya itu perjalanan ruh, dari ruh untuk ke yang maha ruh gitu, yang memang dikabarkan di Al-Quran itu atau di hadis bahwa untuk menuju Sidratul Muntaha itu Nabi dibelah dadanya, terus dicuci kolbunya atau hatinya oleh malaikat Jibril. Itu sebuah kias yang memang untuk mencapai yang maha ruh kita harus benar-benar suci, dalam arti benar-benar suci ini tanpa ada embel-embel kemelekatan tentang sebuah keduniaan gitu. Jadi benar-benar harus nol, harus suci gitu. Jadi sesuai dengan apa ya, sabda Nabi gitu ya, yang memang al-aslamu ilmiyun wa amaliyun gitu. Islam itu sangat ilmiah, yang memang bisa ditangkap logika, dan amalia itu bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau diperumpamakan Nabi dibelah dadanya, karena memang dunia itu sifatnya apa ya, yang dibilang mungkin kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nabi dibelah dadanya itu berarti buru-buru mau mi'raj, berarti udah mati duluan. Ya namanya manusia sama, mungkin perspektif pandangan orang bahwa Nabi itu bukan seorang manusia, dia sama, dia pun sama manusia. Ya waktunya makan, waktunya minum, waktunya dagang ya dagang, waktunya mengembala ya mengembala, sama seperti manusia biasa. Karena memang kita didogma dari masa kecilnya tentang hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah hal kemelekatan yang memang menyelimuti perspektif kita tentang sebuah Nabi dan Isra Mi'raj gitu. Padahal enggak, bahkan
Ada di dalam hadis juga, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahkan bukan hanya Nabi saja gitu yang bisa mi'raj, bahkan sholat pun kita harus bisa mi'raj gitu. Cuman dalam perspektif mukmin ya, yang memang beriman. Kenapa bisa beriman? Ya gitu. Ya kembali lagi ke awalnya, karena memang iman itu merupakan suatu unsur yang memang harus ditanamkan di dalam dada. Nur iman dan nur kitab ya lewat apa? Ya lewat toriko seperti ini. Ada cara dan sistemnya yang memang lewat baiat gitu. Mungkin pandangan orang umum, baiat perjanjian atau sebagai hal lainnya gitu dalam perspektif sudut pandang negatif gitu. Padahal enggak. Padahal di zaman Nabi, baiat itu adalah sebuah perjanjian antara seorang pemimpin dengan seorang bawahan gitu, yang memang dikatakan pemimpin ini sang pembawa utusan wakil Tuhan seperti itu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu perjalanan ruh untuk ke yang maha ruh. Jadi kita dari riwayat Nabi seperti itu, kita pun bisa untuk mi'raj seperti itu. Jadi memang ada cara dan teknik khusus untuk mencapai suatu mi'raj tersebut. Ya salah satunya kita memang harus bertorikoh, karena memang itu jalan satu-satunya untuk menuju Tuhan. Nah, setelah kita bertorikoh, nanti mungkin di situ ada sistem yang mengatakan bahwa ada yang dinamakan baiat atau proses penanaman nur iman nur kitab, atau diaktifasikan ruh gitu. Kita kan memang di dunia ini merupakan dua unsur, antara jasmani dan rohani gitu. Masanya jasmani aja? Jasmani mah memang dari tanah, ya udah nanti akan kembali ke tanah. Sementara yang rohani kita nggak bypass, nggak bisa langsung otomatis ke Tuhan. Ketika kita mati nggak bisa. Ada caranya, ada tekniknya gitu, ada sistemnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sebuah ulasan tentang sebuah Isra Mi'raj di dalam suratnya itu, bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang memang secara hakikatnya itu adalah perjalanan ruh ke yang maha ruh. Jadi untuk bisa mencapai ke yang maha ruh, karena memang kita sebuah partikel kecil dari Tuhan, yang memang ada ayatnya, kutiupkan sebagian rohku maka engkau bersujudlah. Nah, kita memang dari unsur Tuhan, yaitu ruh gitu. Jadi kita enggak ujuk-ujuk terus mati nyampe ke Tuhan, enggak. Ada caranya, ada sistemnya gitu. Pasti mungkin ada beberapa pertanyaan, kan dia nabi bang, kan dia rasul bang. Ya memang karena memang pada zamannya memang Islam itu sebuah momentum sempurna di zamannya gitu, di zaman Nabi Muhammad, momentum sempurna yang memang Rasul Muhammad, Nabi Muhammad sampai pada puncaknya gitu, momentum sempurna gitu. Jadi kenapa hanya Nabi, kita pun sebenarnya bisa sebagai mukmin gitu, yang memang dijelaskan di dalam hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin gitu. Sholatnya orang mukmin yaitu mi'raj, yang sampai ke Tuhan gitu. Jadi seperti itu pemaparannya. Saya juga bakal buat video lagi terkait Isra Mi'raj, karena memang momen Isra Mi'raj ada beberapa mungkin penjelasan yang lebih sistemis lagi tentang sebuah Isra Mi'raj ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata dan pelafalan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.